Film diawali dengan suasana malam gelap di kota Detroit pada malam Devil's Night, atau malam menjelang Halloween, di mana terlihat beberapa polisi sedang berada di sebuah apartemen atas kejadian penganiayaan berat dan pembunuhan sepasang kekasih oleh sekelompok kriminal. Korban sendiri diketahui adalah seorang musisi muda bernama Eric Draven, yang dihabisi dengan cara ditikam, ditembak, dan dilempar keluar dari jendela apartemennya. Dan juga tunangannya, Shelley Webster, yang dipukuli dan diperkosa hingga kritis. Pasangan itu pun diketahui telah berencana untuk melaksanakan pernikahan mereka pada keesokan harinya. Sementara itu, Sersan Albrecht, seorang petugas polisi yang menangani kasus ini, ketika hendak mengantarkan Shelley yang sedang sekarat ke rumah sakit, bertemu dengan Sarah, seorang gadis muda yang mengaku sebagai teman Eric dan Shelley, yang mengatakan bahwa merekalah yang telah merawat dirinya. Melihat kondisi Shelley yang sangat mengkhawatirkan, Sarah mengetahui bahwa Shelley tidak akan selamat dari penderitaannya. Albrecht pun kemudian mencoba menenangkan Sarah yang terlihat sangat terpukul atas kejadian ini. Scene pun beralih ke 1 tahun kemudian, di mana di tengah hujan yang mengguyur, terlihat Sarah yang sedang mengunjungi makam Eric dan Shelley. Namun ketika Sarah hendak meninggalkan makam, tiba-tiba seekor burung gagak datang dan bertengger di atas makam Eric, sambil mematuk-matuk nisan pada makam tersebut, yang seolah seperti membangunkan Eric dari kuburnya. Dan tanpa mempedulikan kehadiran sang gagak, Sarah pun langsung pergi dari tempat pemakaman itu. Sementara itu, sekelompok orang yang telah menghabisi nyawa Eric dan Shelley dahulu, terlihat sedang berulah kembali dengan menghancurkan barang-barang di sebuah game center. Setelah memasangkan bahan peledak, mereka pun segera pergi dengan mobilnya meninggalkan tempat itu, seiring dengan ledakan yang menghancurkan tempat itu. Kemudian scene kembali ke pemakaman, di mana tiba-tiba Eric bangkit dari kuburnya dengan kondisi tubuh dan jiwanya yang lemah. Yang kemudian, seekor gagak datang menghampirinya, dan seolah menuntunnya untuk kembali ke tempat tinggal lamanya. Setibanya di depan pintu apartemennya yang masih terpasang garis polisi, Eric segera memasuki apartemennya yang telah terbengkalai dan berantakan atas kejadian 1 tahun lalu. Kenangan pada malam kematiannya pun kembali menghantuinya. Dengan wajah-wajah para pelaku yang melekat di benaknya, di mana setiap momen yang diingatnya, seolah telah membuat dirinya dipenuhi oleh rasa kesedihan, kehancuran, dan kemarahan. Hingga ia bergelantungan pada bingkai jendela timpani yang telah pecah oleh tubuhnya yang dihempaskan melalui jendela itu. Namun saat tangannya terluka oleh potongan kaca jendela itu, ia melihat bahwa lukanya langsung dapat pulih dengan seketika. Hingga akhirnya ia sadar bahwa dirinya kini memiliki sebuah kekuatan supernatural yang membuat tubuhnya tidak dapat terluka oleh apapun. Mengetahui hal itu, Eric pun langsung bertekad untuk membalaskan dendamnya. Dengan terinspirasi oleh sebuah topeng porselen Harley Quinn yang ia berikan kepada Shelley sebagai hadiah, Eric segera mengoleskan makeup berwarna putih dengan goresan garis hitam di wajahnya, hingga terlihat seperti mengenakan topeng kematian. Dan kini Eric seolah telah menjelma menjadi sosok arwah yang siap untuk menghantui dan membalaskan rasa dendamnya bersama dengan sang gagak, yang menjadi penuntun bagi Eric untuk menuju pada keberadaan para pelaku yang telah membunuhnya. Sementara itu, Tintin, seorang preman yang terobsesi dengan pisau, yang juga diketahui sebagai salah seorang pelaku atas peristiwa kematian Eric dan Shelley, terlihat sedang berada di sebuah toko penadah barang bekas untuk menukarkan hasil jarahannya kepada Gideon, sang pemilik toko. Setelah Tintin keluar dari toko itu, sang gagak yang sedang terbang dan memperhatikannya dari atas,
segera menuntun Eric untuk menghadangnya. Eric pun langsung menyergap Tintin di sebuah gang yang gelap, dan berhasil menyudutkan Tintin dengan memaksanya untuk mengingat atas apa yang telah ia perbuat 1 tahun silam di sebuah apartemen kepada sepasang kekasih. Mendengar perkataan Eric, Tintin seolah mengejek dengan merasa bangga atas apa yang telah ia lakukan kepada Eric dan Shelley. Kemudian perkelahian sengit pun terjadi antara Eric dan Tintin. Walaupun Eric sempat dibuat kesulitan menghadapi Tintin yang lihai dalam menggunakan pisau-pisaunya. Namun akhirnya Eric berhasil menghabisi Tintin dengan tikaman oleh pisaunya sendiri pada setiap organ vitalnya. Kemudian scene berganti ke sebuah klub malam, di mana terlihat 2 orang yang dikenal dengan panggilan T-Bird dan Skeng, yang juga termasuk para pelaku atas kejadian pembunuhan Eric dan Shelley, sedang bergegas untuk melaporkan misinya yang telah selesai kepada Top Dollar, dalang dari segala bentuk kejahatan di kota itu, termasuk juga atas kejadian yang menimpa Eric dan Shelley. Namun dengan alasan kesibukannya, T-Bird hanya dapat bertemu dengan Grange, pengawal pribadi Top Dollar, yang kemudian memberikan tugas selanjutnya kepada T-Bird dan komplotannya. Sementara itu, Top Dollar sedang berada di sebuah kamar bersama dengan Mika, seorang cenayang yang merupakan kekasih sekaligus kakak tirinya. Sedangkan di sebuah pub di tempat lain, Sarah datang menghampiri Darla, ibunya, yang sedang asik berduaan bersama pacarnya, Fanboy, yang juga merupakan salah seorang dari pelaku yang membunuh Eric dan Shelley. Dari sini kita baru memahami bahwa Sarah adalah seorang gadis yang merasa kesepian dan tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Itulah alasan mengapa ia dekat dengan Eric dan Shelley, yang juga sering menemani dan merawatnya. Scene pun kembali ke Eric, di mana setelah selesai menghabisi Tintin dan mengambil mantelnya, sang gagak segera menuntun Eric menuju ke toko penadah barang bekas milik Gideon, yang sebelumnya sempat didatangi oleh Tintin. Tujuannya adalah untuk mencari cincin pertunangannya dengan Shelley, yang telah dijual di toko itu. Sementara Gideon yang hendak menutup tokonya dan merasa terganggu dengan kehadiran Eric, segera mengancam dan mencoba untuk membunuhnya dengan sebuah tembakan. Namun Gideon pun terkejut ketika ia melihat lubang di tubuh Eric yang terkena tembakan pelurunya dapat kembali pulih seperti semula. Kemudian scene beralih ke tempat di mana mayat Tintin telah ditemukan oleh polisi. Di mana Albrecht yang juga hadir di lokasi itu, mengira bahwa ini bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sesuatu yang disengaja dengan tidak biasa. Terlebih lagi, terdapat sebuah gambar menyerupai burung gagak yang dibuat dengan menggunakan goresan darah pada tembok dekat mayat Tintin ditemukan. Kembali kepada Eric. Setelah berhasil mendapatkan cincinnya yang telah tercampur di dalam sebuah kotak bersama puluhan cincin lainnya, Eric yang marah, kemudian memporak-porandakan toko itu, menyiram meja-mejanya dengan bensin, lalu menghancurkan toko itu dengan meledakkannya oleh sebuah tembakan yang berisi peluru dari cincin-cincin yang ia temukan di toko itu. Gideon pun berhasil lolos dari ledakan itu, namun dengan luka bakar yang cukup parah. Ledakan itu pun mengundang para polisi yang sedang berada di lokasi kematian Tintin, untuk datang memeriksanya. Albrecht yang datang lebih dulu ke lokasi ledakan, bertemu dengan Eric. Sambil menodongkan pistolnya, Albrecht pun meminta Eric untuk menyerah. Namun Eric mencoba mengingatkan Albrecht tentang kasus yang menimpa Shelley dan juga dirinya pada waktu 1 tahun silam. Albrecht yang masih tidak percaya pada apa yang dilihatnya, mencoba mengingat pada kejadian yang dikatakan oleh Eric. Namun tak lama kemudian para polisi lain pun datang, dan tiba-tiba Eric menghilang begitu saja dari hadapan Albrecht yang masih merasa kebingungan. Sementara itu, Top Dollar bersama dengan Mika sedang menikmati narkoba di ruangannya. Di mana Mika memperingatinya,
bahwa ada kekuatan besar yang akan datang kepadanya. Namun Top Dollar tidak mempercayainya hingga ia membuktikannya. Tak lama kemudian, Grange dan Tibert masuk ke dalam ruangannya dan melaporkan bahwa toko Gideon telah hangus terbakar, dan Tintin telah mati secara mengenaskan oleh tikaman pisaunya sendiri. Mendengar hal itu, Top Dollar pun menugaskan Grange untuk memastikan penyebab dari kebakaran yang terjadi di toko Gideon, dan menugaskan Tibert untuk misi selanjutnya. Sementara itu, Sarah yang hendak bergegas pergi meninggalkan pub dengan perasaan kesal karena tidak mendapat perhatian dari Darla, hampir saja tertabrak oleh taksi yang melaju dengan kencang. Ketika ia hendak menyeberangi jalan dengan papan skateboardnya, beruntung Eric datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Namun setelah Eric menyelamatkannya, tiba-tiba ingatannya kembali pada saat dirinya sedang bermain dengan Sarah dan juga Shelley. Walau Sarah sempat berbincang sebentar dengan Eric, namun ia tidak mengenalinya, karena menurutnya, wajah Eric terlihat seperti badut. Kemudian Sarah pun hendak kembali melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya Eric mengucapkan kalimat yang mengingatkan Sarah pada dirinya. Sarah pun kembali menoleh ke arah Eric, namun Eric telah hilang dari hadapannya. Kemudian scene berganti ke kantor polisi, di mana Albrecht terlihat sedang membuka kembali berkas kasus yang menimpa Eric dan Shelley, yang diketahui bahwa kejadian ini dipicu akibat korban menolak atas upaya penggusuran tempat tinggal mereka. Sambil memperhatikan foto Eric dengan seksama, kemudian Albrecht pun mencoba menambahkan beberapa garis hitam pada bagian wajah di foto Eric, untuk memastikan bahwa yang ditemuinya di lokasi kebakaran itu adalah memang benar Eric. Scene pun beralih kepada sang gagak yang sedang terbang dan kembali mencari target selanjutnya untuk Eric. Di mana kemudian sang gagak menuntun Eric ke sebuah hotel, dan langsung masuk ke salah satu kamarnya melalui jendela. Di dalam kamar tersebut ternyata terlihat Fanboy dan Darla yang sedang bermesraan sambil menikmati narkoba. Menyadari kehadiran sang gagak di kamar tersebut, Fanboy pun mencoba untuk mengganggu dan mengusirnya. Namun kemudian Fanboy dikejutkan oleh kehadiran Eric yang tiba-tiba masuk ke kamarnya melalui jendela. Merasa aneh dan terganggu dengan kehadiran Eric, Fanboy pun mengancam dengan menodongkan senjatanya kepada Eric. Namun bukannya takut, Eric seolah malah menantang Fanboy dengan menempelkan tangannya pada bagian ujung senjata, dan memerintahkan Fanboy untuk menembakkannya. Fanboy pun segera melesatkan tembakannya, yang dengan seketika langsung melubangi tangan Eric. Eric yang bertingkah seolah merasa kesakitan setelah menerima tembakannya, membuat Fanboy tertawa kegirangan. Namun ketika Eric menunjukkan lubang di tangannya dapat kembali menutup dan pulih seperti sedia kala, Fanboy pun merasa panik dan ketakutan, dan kembali melesatkan beberapa kali tembakan ke arah Eric, yang hasilnya tetaplah sama, bahwa Eric tidak dapat terluka dan terbunuh oleh tembakan Fanboy. Kemudian Eric mendekati Fanboy dan menepis tangannya yang hendak menembak kembali. Hingga senjata yang telah terlanjur ditembakannya itu pun langsung mengarah ke bawah dan mengenai paha Fanboy, dan membuatnya langsung tersungkur hingga pingsan karena tidak kuat untuk menahan rasa sakit oleh tembakannya sendiri. Melihat kejadian ini, Darla yang ketakutan, langsung melarikan diri ke kamar mandi untuk bersembunyi. Eric pun menyusulnya sambil menarik dan menyeret Fanboy yang sedang pingsan ke kamar mandi, dan meletakkannya di bathtub, lalu menyiraminya dengan air untuk menyadarkannya. Melihat Eric yang juga masuk ke dalam kamar mandi, Darla pun segera berusaha untuk memberi perlawanan kepada Eric dengan menggunakan pisau cukur. Namun serangan Darla dapat ditepis dengan mudah oleh Eric yang langsung menangkap Darla, dan mengatakan bahwa morfin buruk baginya, sambil mengeluarkan narkoba itu dari tubuh Darla secara ajaib. Kemudian Eric juga menyampaikan bahwa putrinya sangat butuh perhatiannya sebagai seorang ibu yang menjadi lambang kasih sayang orang tua bagi anaknya. Mendengar ucapan Eric, Darla pun hanya dapat menatap Eric yang seolah juga mengenalnya, dan segera pergi meninggalkan kamar itu dengan penuh rasa penyesalan. Kemudian Eric kembali pada Fanboy yang terlihat mulai sadar dari pingsannya, di mana Eric segera menyuntikkan seluruh dosis narkoba yang ada ke tubuh Fanboy hingga overdosis, dan membiarkannya tewas secara mengenaskan karena kehabisan darah oleh luka tembakannya.
Sementara itu, di pub, yang terletak di bawah hotel tersebut, terlihat Gideon sedang mabuk sambil meratapi nasib tokonya yang telah hancur. Kemudian Grange datang menghampirinya, guna menjalankan perintah top dolar untuk mencari tahu penyebab kehancuran tokonya. Namun sebelum Grange memulai interogasinya, tiba-tiba terlihat Darla yang turun dari atas, sambil menangis dan berlari pergi meninggalkan pub tersebut. Grange pun menaruh curiga pada kejadian itu, dan segera naik ke atas untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di atas, Grange memasuki sebuah kamar yang dicurigainya, dan dibuat terkejut ketika ia melihat Van Boy dalam kondisi yang telah tak bernyawa. Namun Grange sempat melihat Eric di jendela, sebelum akhirnya menghilang dari pandangannya. Scene pun kemudian berganti ke rumah Albrecht, di mana Eric datang menghampiri Albrecht untuk mencari tahu kebenaran yang terjadi pada Shelley dan dirinya. Albrecht yang kembali terkejut dengan kehadiran Eric pun menceritakan pada apa yang ia ketahui tentang kematian Shelley. Dengan menggunakan kekuatannya, Eric kemudian menyentuh Albrecht dan merasakan semua rasa sakit yang dirasakan oleh Shelley. Sementara itu, Grange membawa Gideon untuk bertemu dengan top dolar ke ruangannya, di mana Gideon telah mengatakan hal yang sebenarnya pada apa yang dialami oleh dirinya dan juga tokonya, bahwa ia didatangi oleh sosok yang ditemani seekor gagak dan tidak mempan oleh tembakan. Namun top dolar tidak mempercayainya dan menganggap itu hanyalah hayalannya saja, hingga akhirnya Gideon pun dihabisi secara mengenaskan oleh top dolar. Kemudian scene pun beralih kepada sang gagak yang sedang kembali mencari target selanjutnya. Sang gagak pun akhirnya menemukan keberadaan Tibert dan Skeng yang sedang berjalan bersama di sebuah gang, di mana Tibert meminta Skeng untuk mengambilkan minuman di sebuah supermarket sementara ia akan menunggunya di mobil. Namun di dalam mobil, Tibert yang sedang menunggu Skeng, tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Eric dari kursi belakang dengan menodongkan sebuah pistol ke arahnya, dan memerintahkannya untuk menjalankan mobilnya. Tibert pun tidak memiliki pilihan selain menuruti perintah Eric. Sementara Skeng yang berada di dalam toko, menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Tibert yang meninggalkannya di supermarket. Skeng pun berlari keluar untuk mengejar mobil Tibert, namun ia tertabrak oleh mobil lainnya yang sedang melintas. Sang pemilik mobil yang marah atas kecerobohan Skeng pun segera turun untuk menghajarnya. Namun Skeng dapat melumpuhkan sang pemilik mobil tersebut dan langsung mencuri mobilnya, yang kemudian mencoba mengambil jalan pintas untuk dapat mengejar mobil Tibert. Sementara itu, di dalam mobil Tibert, Eric memintanya untuk memicu mobilnya dengan lebih cepat lagi. Tibert pun menuruti permintaan Eric, dan langsung menancap gas mobilnya dengan kecepatan tinggi. Namun di perjalanan, mobil itu terdeteksi oleh patroli polisi yang langsung mengejarnya, karena berkendara di atas batas kecepatan maksimum. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung sengit. Hingga akhirnya, secara tiba-tiba, mobil Skeng muncul dari sebuah gang sempit, dan terhantam oleh mobil polisi yang sedang mengejar mobil Tibert. Akibat tabrakan itu, Skeng pun keluar dari mobil dalam kondisi cedera dan luka, namun tetap berusaha mengejar Tibert. Sementara itu, mobil Tibert terlihat telah berhenti di sebuah dermaga, di mana Eric langsung mengikat Tibert di bangku kemudinya dengan menyisipkan sebuah bahan peledak di dekatnya, lalu membiarkan mobil itu berjalan dengan sendirinya. Kemudian mobil itu pun melaju dengan kecepatan tinggi, dan akhirnya meledak di udara dan tercebur di ujung dermaga. Sementara itu, Skeng hanya dapat menyaksikan semua kejadian itu dari kejauhan dengan penuh penyesalan. Dan setelah Tibert terbakar hangus bersama mobilnya, Eric pun pergi dengan meninggalkan tanda sebuah jilatan api yang menjalar seperti membentuk gambar seekor burung gagak. Pada keesokan paginya, Albrecht dipanggil dan ditegur oleh atasannya, karena kejadian yang menimpa Tibert, yang juga merupakan kejadian pembunuhan ketiga yang terjadi di wilayah pantauannya.
Namun Albrecht yang terus memantau kematian para preman di sekitar kota itu, terlihat tampak acuh. Karena ia menganggap, rangkaian pembunuhan para kriminal itu merupakan sebuah berkah yang menguntungkan pihak kepolisian. Namun atasan Albrecht menganggap, bahwa ia telah bersekongkol dengan sang pembunuh dan menyembunyikan identitasnya. Atasan Albrecht pun kemudian menghukumnya dengan skors atas dasar pelanggaran prosedur. Sementara itu di markas Top Dollar, Skeng menjelaskan kejadian yang menimpa Tibert kepada Top Dollar dengan penuh penyesalan. Kemudian Top Dollar menanyakan perihal makam Eric yang telah diperiksa oleh Grange. Grange pun mengatakan, bahwa makamnya telah terbuka dan kosong. Dan Grange juga menyampaikan, bahwa Eric mengincar 4 orang yang pernah melakukan penganiayaan dan pembunuhan kepadanya di sebuah apartemen pada waktu 1 tahun silam, di mana ketiganya telah selesai, dan yang tersisa hanya 1, yakni Skeng. Skeng pun merasa begitu ketakutan, karena nyawanya terancam oleh sesosok hantu yang ingin membunuhnya. Melihat tingkah Skeng, Top Dollar melayangkan pukulan kepadanya, dan mengatakan bahwa itu bukanlah hantu. Di tengah-tengah situasi ini, Mika hadir untuk memberitahu Top Dollar bahwa para anak buahnya telah berkumpul di ruang meeting untuk menghadiri undangannya. Mendengar itu, Top Dollar pun segera bergegas pergi menemui para anak buahnya. Setibanya di ruang meeting, Top Dollar langsung mengutarakan rencananya kepada para anak buahnya untuk mulai membakar dan membumi hanguskan kota. Namun tanpa mereka sadari, Eric bersama dengan sang gagak sedang memperhatikan mereka dari ketinggian atap. Di mana ketika Top Dollar mulai berorasi tentang rencananya, tiba-tiba sang gagak pun hinggap di meja meeting mereka, yang disusul oleh kehadiran Eric. Melihat sosok Eric, Skeng pun secara spontan langsung berteriak ketakutan. Kemudian Eric langsung naik ke atas meja mereka, dan mengutarakan maksud kedatangannya, yang hanya menginginkan Skeng. Namun Top Dollar tidak mengizinkannya, dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Eric. Melihat Eric yang terjatuh, Top Dollar dan anak buahnya pun tertawa, karena mengira bahwa Eric telah mati. Namun jasad Eric tidak ditemukan ketika salah satu dari mereka ingin memastikan keberadaannya. Dan tiba-tiba, sementara itu, Top Dollar, Mika dan Grange berhasil melarikan diri dari kekacauan itu. Aksi baku tembak dan perkelahian antara Eric dan para penjahat itu pun berlangsung dengan sengit. Namun Eric tetap mengincar Skeng untuk dapat menghabisinya. Eric pun terus menghabisi para penjahat itu satu persatu. Hingga akhirnya, hanya tersisa Skeng yang bersembunyi di bawah meja. Eric yang mengetahui keberadaan Skeng, langsung segera menghampirinya, dan mengakhiri hidup Skeng dengan melemparkannya keluar jendela. Skeng pun terjatuh dan tewas seketika, tepat di atas mobil polisi yang telah datang karena keributan itu. Menyadari bahwa polisi telah datang dan mengepung bangunan itu, Eric pun segera berusaha melarikan diri yang disusul oleh tembakan para polisi. Helikopter pun dikerahkan untuk memantau pergerakan Eric yang terus berlari dan melompat dari atap ke atap bangunan. Sementara Albrecht yang sedang dibebas tugaskan dan juga berada di lokasi itu, segera bergegas memasuki mobilnya dan mengikuti Eric dari jalan bawah. Akhirnya Eric pun dapat lolos dari pantauan helikopter setelah ia terjatuh dari lompatannya. Eric yang berusaha bangkit dengan kondisi terhuyung, kemudian dikejutkan oleh kemunculan Albrecht yang tiba-tiba datang dan menawarkan tumpangan untuk menyelamatkannya. Dengan mobilnya, Albrecht pun berusaha membawa Eric untuk menjauh dari lokasi kepungan polisi. Hingga akhirnya mobil Albrecht terhenti di persimpangan jalan,
karena hampir menabrak mobil polisi yang sedang mencari Eric. Namun ketika Albrecht hendak memastikan keadaan Eric, ternyata Eric telah pergi dan menghilang dari mobilnya. Kemudian scene pun berganti ke sebuah mobil yang dikendarai oleh Top Dollar, di mana Top Dollar merasa kesal karena aksi pembakaran massalnya telah digagalkan oleh Eric, dan merencanakan untuk segera memburunya. Mika pun berkata bahwa kekuatannya adalah berasal dari burung gagaknya, yang menjadi penghubung antara alam kehidupan dan kematiannya. Akhirnya mereka pun berencana untuk menghabisi terlebih dulu burung gagak itu, yang kemudian baru menghabisi Eric. Sementara itu, Eric yang telah kembali ke pemakaman karena merasa bahwa misinya telah selesai, bertemu dengan Sarah yang ingin mengucapkan salam perpisahannya kepada Eric. Sebagai bentuk kenang-kenangan, Eric pun kemudian mengalungkan sebuah cenderamata berupa cincin pertunangannya dengan Shelley yang diikat pada sebuah tali. Setelah berpelukan, Sarah pun pergi meninggalkan Eric dengan rasa sedih. Namun dalam perjalanannya, tiba-tiba Grange muncul dan menyekap Sarah. Sarah pun dibawa ke dalam sebuah gereja di samping pemakaman untuk dipertemukan dengan Top Dollar. Top Dollar yang bertemu dengan Sarah dan melihat kalung cenderamata yang diberikan Eric kepada Sarah, segera merampas dan menyimpannya sebagai jimat pembawa nasib baik baginya. Sementara itu, Eric yang sedang bersiap untuk kembali ke peristirahatannya, dikejutkan oleh teriakan Sarah yang meminta tolong. Di mana dari penglihatan sang gagak, terlihat bahwa Sarah telah disekap oleh seseorang di dalam gereja. Sementara di dalam gereja, Grange telah bersiap-siap untuk membidikkan senjatanya. Tak lama kemudian, Eric bersama dengan sang gagak pun muncul dan masuk ke dalam gereja, di mana Grange langsung mengarahkan bidikannya ke arah sang gagak. Dan sang gagak pun jatuh tertembak dan lumpuh dengan seketika. Setelah itu, Top Dollar pun muncul dari balik tirai, dan mengejek Eric dan sang gagak yang dianggapnya telah mati. Kemudian Eric pun meminta Top Dollar untuk membebaskan Sarah. Namun Top Dollar malah menembaknya, yang tepat mengenai bahu Eric. Eric yang sebelumnya merasa kebal terhadap peluru, tiba-tiba terluka dan langsung tersungkur ketika menerima tembakan tersebut. Mengetahui kekuatan Eric yang telah melemah, Top Dollar pun langsung menghampiri Eric dan menghajarnya. Sementara itu, Grange yang menyadari bahwa sang gagak masih hidup, mencoba kembali untuk membidiknya. Namun sebelum tembakannya melesat, Albrecht pun datang, dan melancarkan serangan tembakannya ke arah Grange. Melihat Grange yang tersudut oleh serangan Albrecht, Top Dollar pun langsung membantunya dengan menembaki Albrecht. Di tengah aksi baku tembak yang sedang terjadi, diam-diam Mika berhasil menangkap sang gagak yang telah lumpuh itu, dan menawannya. Sementara itu, Eric pun mengambil kesempatan untuk lari menghindari konfrontasi dan berusaha untuk bersembunyi. Namun Top Dollar yang menyadari bahwa Eric telah lari, kembali mengincarnya dengan memberondong tembakannya ke arah Eric. Albrecht yang menyadari Eric yang sedang terpojok, langsung mengarahkan tembakannya ke arah Top Dollar, hingga membuatnya melarikan diri. Melihat Top Dollar yang terpojok oleh serangan Albrecht, Grange pun tidak tinggal diam dan langsung membantunya dengan menembaki Albrecht. Namun Albrecht berhasil menghindari tembakan Grange dengan bersembunyi di sebuah pilar. Merasa mendapat kesempatan yang tepat, Albrecht pun membalas tembakan Grange dan berhasil menumbangkannya. Setelah situasi dirasa aman, Albrecht menghampiri Eric yang ternyata sedang terluka. Sementara itu, Top Dollar menyusul Mika yang berada di atas, bersama dengan Sarah dan juga sang gagak yang menjadi tawanannya. Mengetahui posisi Top Dollar yang berada di atas bersama Mika, Albrecht dan Eric pun segera menyusulnya. Kemudian Top Dollar pun membekali Mika dengan sebuah senjata untuk pertahanan dirinya, sebelum ia membawa Sarah ke atas atap gereja sebagai tawanannya. Melihat kedatangan Eric dan Albrecht, Mika pun langsung menembaki mereka dari arah atas. Dan sialnya, salah satu tembakan itu mengenai Albrecht yang langsung membuatnya tersungkur. Melihat Albrecht tertembak, Eric pun segera memastikan bahwa Albrecht akan dapat bertahan dengan lukanya,
dan langsung bergegas menuju ke atas untuk menghadapi Mika. Setibanya di atas, Erik bertemu dengan Mika yang telah menodongkan senjatanya, sambil tetap memegang sang gagak yang diketahui sebagai sumber kekuatan Erik. Namun sebelum Mika menembakkan senjatanya, tiba-tiba sang gagak yang berada di tangan Mika berontak dan menyerangnya, hingga membuat ia kehilangan matanya dan tergelincir jatuh. Melihat Mika yang terjatuh dan tewas, Erik pun segera menyusul Top Dollar yang menyandera Sarah di atas atap. Di tengah guyuran hujan yang lebat, Erik menghampiri Top Dollar dan memintanya agar melepaskan Sarah dan menukar dirinya sebagai tawanannya. Top Dollar pun mengabulkan permintaan Erik dengan cara melemparkan Sarah dari atas atap. Beruntung Sarah dapat meraih bagian atap yang dapat menahan dirinya yang terperosok dari atap tersebut. Kemudian Top Dollar pun menghunuskan pedangnya dan kembali menyerang Erik secara membabi buta. Pertarungan pun terjadi dengan tidak seimbang, di mana Erik terus terpojok dengan berusaha menghindari serangan-serangan pedang Top Dollar yang brutal, tanpa dapat memberikan perlawanan. Hingga akhirnya, Erik berhasil meraih sebuah tiang penangkal petir, dan mematahkannya untuk ia jadikan sebagai senjata, dan mulai dapat memberikan perlawanan. Kemudian mereka pun berusaha untuk saling serang dan saling menghindari serangan masing-masing, hingga mereka berdua tergelincir jatuh ke tepian atap dan membuat cenderamata cincin tunangan Erik terpental dari Top Dollar. Sementara itu, Sarah yang mulai kelelahan, genggamannya pun mulai melemah dan perlahan mulai terperosok jatuh, mencoba untuk meminta bantuan kepada Erik. Erik yang mendengar teriakan Sarah, segera memastikan kondisinya. Namun ketika Erik hendak menolongnya, tiba-tiba Top Dollar menusukkan pedangnya dari belakang punggung Erik, yang membuatnya tersungkur. Kemudian, dengan mengeluarkan sebilah pisau kecil, Top Dollar pun menghampiri Erik untuk segera menghabisinya. Namun sebelum ia mengeksekusinya, Top Dollar pun mengakui bahwa apa yang terjadi pada tragedi yang menimpa Erik dan tunangannya adalah atas dasar perintahnya. Erik yang mendengar pengakuannya segera menggenggam kepala Top Dollar dan mentransfer seluruh penderitaan yang dialami oleh Shelley selama 30 jam ketika menahan rasa sakitnya kepada Top Dollar. Yang dengan seketika, Top Dollar pun langsung merasakan seluruh penderitaan dan rasa sakit yang dialami oleh Shelley yang menyatu di waktu yang bersamaan saat itu juga, hingga ia pun mengeluarkan darah dari mulutnya. Kemudian Erik pun segera mengakhirinya dengan mendorong Top Dollar dari atas atap hingga terjatuh. Top Dollar pun tewas secara tragis, dengan tubuh yang tertancap pada tanduk sebuah patung gargoyle di bangunan gereja itu. Setelah itu, Erik segera menolong Sarah, dan langsung bergegas memastikan kondisi Albrecht yang cedera karena terkena tembakan. Setelah Albrecht dipastikan akan baik-baik saja, Erik pun meminta Sarah untuk menjaga Albrecht hingga bantuan datang. Kemudian ia pun segera menghilang. Scene pun berganti ke pemakaman, di mana Erik telah kembali dan berbaring di atas makam Shelley. Dan tak lama kemudian, arwah Shelley pun datang menghampiri Erik sambil tersenyum dengan mengenakan gaun putih, dan segera memeluk Erik. Yang kemudian makam Erik pun terlihat kembali tertutup. Sementara itu, bantuan pun datang untuk menolong Albrecht dan Sarah. Di mana Sarah kemudian menghampiri makam Erik yang telah tertutup kembali, dan melihat sang gagak yang sedang bertengger di atas nisan Erik dengan membawa cincin pertunangan Erik dan Shelley di paruhnya. Sang gagak pun segera meletakkan cincin itu di tangan Shelley, sebagai cenderamata dan simbol pertemanan abadi di antara mereka. Scene pun ditutup dengan sebuah kredit yang bertuliskan, "For Brandon and Eliza." Sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Brandon Lee, yang meninggal saat syuting di film tersebut, dan juga Eliza Hutton yang menjadi asisten pribadinya sekaligus tunangannya di saat Lee meninggal dalam film ini. Diketahui bahwa pasangan ini telah bertunangan pada tahun 1992, dan berencana menikah seminggu setelah film selesai, yang dijadwalkan pada 17 April 1993, namun Lee meninggal secara tragis pada 31 Maret 1993. Penyebab dari meninggalnya Brandon Lee adalah ketika dalam suatu adegan penembakan, primer di selongsong peluru yang digunakan masih dapat memicu ledakan kecil yang cukup untuk mendorong peluru keluar dari senjatanya yang ditembakkan dalam jarak dekat, dan mengenai tepat di bagian abdomen Brandon. Brandon Lee yang juga merupakan putra dari aktor bela diri legendaris Bruce Lee ini pun,
dinyatakan meninggal dunia pada usia 28 tahun, akibat luka tembak saat melakukan syuting dalam film ini. Namun sutradara Alex Proyas tetap menyelesaikan film ini dengan menggunakan pemeran pengganti dan juga efek CGI untuk menggantikan adegan-adegan yang melibatkan Brandon Lee sebagai bentuk penghormatannya kepada Lee. Sementara itu, Michael Massey, yang berperan sebagai fanboy dan juga yang melepaskan tembakan itu, yang secara tidak sengaja telah menewaskan Lee, akibat properti yang tidak dipersiapkan dengan benar di lokasi syuting. Sangat trauma akibat kejadian tersebut, hingga ia pun kembali ke New York dan berhenti berakting selama 1 tahun. Hingga akhirnya setelah 12 tahun kejadian tersebut, dalam sebuah wawancara pada tahun 2005, Massey mengatakan bahwa ia masih mengalami mimpi buruk tentang hal itu. Walaupun telah dinyatakan tidak bersalah, namun Massey tetap tidak pernah menonton film tersebut hingga akhir hayatnya pada 2016 silam. Sedangkan pihak Paramount Pictures pun sempat menunda perilisan film ini karena adanya kekhawatiran tentang konten kekerasan setelah kematian Brandon Lee. Namun, meskipun diliputi tragedi, film yang merupakan hasil adaptasi dari sebuah novel grafis karya James O'Barr, yang terbit pada tahun 1989, dengan judul yang sama, The Crow, telah meraih kesuksesan komersial dan menjadi film kultus dengan basis penggemar yang kuat. Dan film ini pun didedikasikan untuk Brandon Lee dan tunangannya, Eliza Hutton. Adapun pesan penting yang disampaikan dari film ini adalah sebuah pembuktian atas kekuatan cinta dan juga spiritual yang akan tetap abadi dalam dimensi semesta yang berbeda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga kebahagiaan, kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Dan sampai jumpa lagi di recap film-film seru selanjutnya.